Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penggabungan materi pengetahuan komputer. Dosen pengampu Siaul Haq Eskom MPD. Saya atas nama Wamrah dengan NIM 20040308083 kelas Manajemen Bisnis Syariah 1C. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama, konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Kemudian perkembangan komputer dan klasifikasi komputer. Kemudian jenis-jenis komputer dan penggolongan komputer. Kemudian alat input, proses dan output. Kemudian alat proses gabungan antara part 5 dan part 6. Kemudian komponen port-port komputer gabungan antara part 8 dan part 7 dan part 8. Kemudian fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer. Kemudian aplikasi pengolahan kata menggunakan Microsoft Office Word. Kemudian memahami dan mengaplikasikan pengolahan kata menggunakan Microsoft Excel. Kemudian aplikasi pengolahan kata menggunakan Microsoft PowerPoint. Kemudian pemanfaatan pengenalan aplikasi. Kemudian pemanfaatan email dan jejaring sosial. Kemudian peranan sistem informasi dalam bisnis. Part 1. Konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Komputer adalah serangkaian alat elektronik. Kalau zaman dulu dikatakan alat menghitung data. Komputer nama latinnya yaitu compute atau menghitung pengetahuan komputer secara umum. Diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik tentang komputasi, perangkat keras hardware maupun perangkat lunak software. Ilmu komputer mencakup beragam topik yang berkait dengan komputer, mulai dari analisis abstrak, logaritma, sampai subjek yang lebih konkret seperti bahasa pemrograman, perangkat lunak, termasuk perangkat keras. Sebagai suatu disiplin ilmu komputer lebih menekankan pada pemrograman komputer dan rekayasa perangkat lunak atau software, sementara teknik komputer lebih cenderung berkaitan dengan hal-hal seperti perangkat keras komputer atau hardware. Part 2. Perkembangan komputer dan klasifikasi komputer. Yang pertama, terjadi setahap demi setahap terjadinya evolusi. Yang kedua, komputer yang lebih baru umumnya mendukung komputer yang sudah ada sebelumnya atau backward compatible. Yang ketiga, yang akan kita bahas yaitu perkembangan hardware dan perkembangan software. Bagian A, perkembangan hardware, di mana perkembangan hardware dikelompokkan dalam era sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Di mana kita lihat bahwa generasi komputer di tahun 1833 sampai di tahun 1940 mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana kita melihat bahwa di generasi 1933 disebut sebagai generasi Neolithic etnik. Di tahun 1940-an sudah mulai dampak sampai ke generasi tahun 2000-an. Era sebelum tahun 1940, ribuan tahun lalu sebelum Masehi, di Cina ditemukan abakus atau sempoah 1617. Joh Napier menciptakan metode logaritma yang dinamakan Napier-Bones atau rhabdologia, atau alat yang dapat dipakai untuk melakukan operasi penambahan, pengurangan, perkalihan dan pembagian. Baru pada tahun 1822, Charles Babbage yang digelar Bapak Komputer telah merancang apa yang dinamakan differential engine yang selanjutnya dikembangkan menjadi analytical engine pada tahun 1833, dan semua komputer pada saat ini menggunakan model mesin seperti yang dirancang oleh Babbage yang terdiri atas input, memori, pemrosesan, dan output. Dan kemudian pada tahun 1854, George Boole menciptakan satu bidang aljabar, dan selanjutnya pada tahun 1937 Howard Aiken memperkenalkan mesin yang dibuat dari komponen-komponen mekanik dan elektronik yang dinamai dengan Mark I. Generasi pertama 1940 sampai 1959
ENIAC Electronic Numerical Integrated Calculator merupakan generasi pertama komputer digital elektronik berbasis tabung hampa udara yang digunakan untuk kebutuhan umum. Yang kedua, generasi 1959 sampai 1964, komputer generasi kedua ditandai dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dicoba untuk menggantikan tabung vakum. Bagian B, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Bagian C, kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core toroid, dan bagian D, menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Generasi ketiga 1964 sampai 1970. Ciri-ciri komputer ketiga adalah yang pertama atau bagian A menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Yang kedua atau bagian B, peningkatan dari sisi software, dan bagian C, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter atau sebelumnya hanya puluhan ribu. Yang keempat, 1970 atau 19 sampai 1980-an. Ciri-ciri komputer keempat adalah yang pertama merupakan kelanjutan dari generasi ketiga. Bedanya bahwa IC pada generasi keempat lebih kompleks dan terintegrasi. Yang bagian B, LSI, kemudian dikembangkan menjadi VLSI, Very Large Scale Integration, yang dapat menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu IC. Dan bagian C, perusahaan Intel pada tahun 1971 memperkenalkan mikrokomputer 4 bit yang menggunakan chip prosesor dengan nama 4004. Generasi kelima 1940-an. Ciri-ciri komputer generasi kelima adalah bagian A, mulai diproduksi PC massal tahun 1980 oleh IBM yang terkenal dengan IBM PC, yang selanjutnya dikuasai Intel untuk hardware-nya dan Microsoft untuk software-nya. Bagian B, prosesor yang digunakan adalah 8088 sampai 8086 yang menjadi standar komputer saat itu, yang menggunakan basis dengan proses 16 bit per 1 waktu. Dan bagian C, telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction teknologi, menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliun operasi. Bagian B, perkembangan perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah perangkat abstrak yang merupakan bagian utama selain hardware dari sistem komputer. Jenis-jenis software komputer. Nomor 1, software sistem operasi. Ada beberapa jenis operating system atau OS mempunyai dua fungsi utama, yakni pengelolaan seluruh sumber daya sistem komputer atau resource manager, dan sistem operasi sebagai penyedia layanan atau extended virtual mechanic. Bagian 2, aplikasi seperti bahasa pemrograman, software program aplikasi, software paket aplikasi, software utilitas, serta software games dan multimedia. Perkembangan lunak sistem aplikasi. Yang pertama, bahasa pemrograman. Bahasa yang digunakan untuk memprogramkan komputer dan juga dibagi menjadi 3 level bahasa, yaitu bahasa tingkat rendah atau low level language, bahasa tingkat menengah atau middle level language, serta bahasa tingkat tinggi atau high level language. Paket aplikasi merupakan software aplikasi yang berupa paket dengan tujuan khusus seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, CorelDRAW, Photoshop, dan masih banyak lagi. Part 3, perkembangan komputer dan klasifikasi komputer. Sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi memperlihatkan bagaimana
Perbedaan secara fisiknya, bentuk komputer berdasarkan jenisnya dibedakan berdasarkan golongan kapasitas penyimpanan datanya dan data yang diolahnya. Yang pertama, jenis-jenis komputer. Bagian A, jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya. Bagian B, jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Bagian C, jenis komputer berdasarkan prosesornya. Bagian D, jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Bagian E, jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Nomor 2, penggolongan komputer dan tujuan penggunaannya. Garis mendatar pertama, special purpose komputer atau tujuan khusus. Yang garis mendatar kedua, general purpose komputer atau tujuan umum. Nomor 3, berdasarkan data yang diolah, komputer analog, komputer digital, komputer hybrid. Nomor 4, berdasarkan prosesornya, mikrokomputer, mini komputer, superkomputer, bentuk fisiknya, desktop komputer tower. Part 4, alat input dan proses output. Bagian A, alat input adalah alat-alat yang berfungsi menunjukkan data atau perintah dari luar ke dalam suatu materi dan proses untuk digunakan menghasilkan informasi yang diperlukan. Alat input terbagi menjadi dua, yaitu alat input langsung dan tidak langsung. Yang pertama, alat input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh pemproses, contohnya keyboard, mouse, touchscreen, light pen, scanner, sensor. Yang kedua, alat input tidak langsung, yaitu melalui media tertentu sebelum suatu input proses oleh alat pemprosesnya. Contohnya, yang pertama, key punch yang dilakukan melalui media puckhead, kartu polog, K2P yang merekam data ke media terbentuk pita sebelum diproses oleh alat pemproses, K2Disk yang merekam data ke media magnetic disk misalnya hard disk sebelum diproses lebih lanjut. Bagian B, alat proses yaitu alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Yang pertama, macam-macam alat proses. CPU sebagai otak dan pengendali proses kinerja komputer dan dibantu untuk komponen lainnya. Alur atau arithmetic logical unit berfungsi untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika seperti data matematika statistik. CU atau control unit berfungsi untuk melakukan pengontrolan dan pengendalian terhadap suatu proses yang dilakukan sebelum data tersebut dikeluarkan. Motherboard sebagai pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang padanya serta mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC. Prosesor berfungsi sebagai pengolah data serta membaca instruksi dari memori tentang apa yang harus dilakukan dengan mengeksekusinya. Bagian C, alat output. Alat output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Output device adalah segala macam komponen hardware yang dapat menyampaikan informasi secara visual. Kemudian informasi yang tampilkan biasanya disebut dengan software copy. Yang pertama, macam-macam alat output. Ada monitor berfungsi menampilkan teks atau gambar, baik dalam atau bergerak yang dijalankan oleh komputer dan diproseskan oleh grafik. Yang kedua, printer untuk mencetak teks atau gambar ke media kertas atau media lainnya seperti kertas transparansi. Plotter digunakan untuk mencetak gambar ukuran yang cukup besar seperti gambar mesin dan konstruksi bangunan. Part 5 dan 6. Alat proses. Alat proses adalah alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Macam-macam alat proses adalah CPU, ALU, CU, motherboard, prosesor, register, cache, memori,
ROM, RAM, PCI, floppy disk, hard disk, SD, flash disk, chip drive, pita magnetik, DVD, recordable DVD, LAN card, VGA card, card reader, wireless network adapter, modem, sound card, TV turn card. Alat output yaitu data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Alat output adalah segala macam komponen hardware yang dapat menyampaikan informasi kepada user. Suatu peralatan output yang dapat menyampaikan informasi secara visual. Kemudian informasi ditampilkan biasanya disebut dengan soft copy. Alat output yaitu data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Alat output adalah segala macam komponen hardware yang dapat menyampaikan informasi kepada user. Suatu peralatan output yang dapat menyampaikan informasi secara visual, kemudian informasi ditampilkan biasanya disebut dengan soft copy. Gabungan part 7 dan part 8 yaitu komponen port komputer. Jenis-jenis dan fungsi port pada komputer. Yang pertama, komputer merupakan serangkaian sistem yang terdiri dari komponen yang sering kita kenal dengan perangkat keras komputer. Yang kedua, beberapa keras tersebut memiliki port-port tertentu untuk memaksimalkan fungsi dari perangkat tersebut. Yang ketiga, fungsi utama dari port ini sendiri adalah untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer, sehingga perangkat bisa saling terhubung dengan komputer, misalnya USB, port keyboard, HDMI, dan lainnya. Jenis dan kegunaan masing-masing port pada komputer. Yang pertama, port serial. Port ini digunakan untuk keyboard, mouse, dan juga PLC, Programmable Logic Controller. Port ini menggunakan jenis konektor RS232C yang memiliki jumlah pin antara 9 hingga 25 pin. Yang kedua, port paralel. Port paralel merupakan jenis port yang digunakan untuk konektivitas yang membutuhkan keempat, dan biasanya penggunaan port paralel ini bekerja dengan 8 bit port sehingga cocok untuk transmisi data jarak dekat dan cepat. Yang ketiga, port USB. USB merupakan port standar yang saat ini banyak digunakan di dalam teknologi sistem komputer. Selanjutnya, penggunaan port USB berhasil mementahkan peranan dan juga fungsi dari port serial dan paralel serta port klasik lainnya, sehingga jelas-jelas memangkas jumlah port yang ada di dalam sebuah komputer. Port VGA merupakan port yang masih banyak digunakan hingga saat ini, dan port VGA merupakan port yang memiliki oleh VGA card atau graphic card pada sebuah komputer. Konektor dari port VGA ini menggunakan konektor DE15 dengan jumlah 15 pin. Yang kelima, port infrared. Port infrared atau inframerah saat ini sudah jarang ditemukan pada komputer, meskipun fungsinya untuk mengkoneksikan perangkat wireless dengan komputer, namun karena banyak perangkat wireless sudah menyertakan inframerah atau bentuk USB di paket penjualannya, maka penggunaan port inframerah sudah jarang digunakan. Part 8, fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer. Fungsi dari port. Fungsi utama dari port itu sendiri adalah untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer, biasanya dengan menggunakan kabel sehingga perangkat bisa saling terhubung dengan komputer. Contoh penggunaan port misalnya adalah port USB, port keyboard, HDMI, dan lainnya. Jenis dan kegunaan masing-masing port pada komputer secara umum ada beberapa jenis port yang bisa kita temui dari sebuah komputer. Begitu pula fungsi dan juga kegunaan dari masing-masing port berbeda-beda.
Berikut ini adalah beberapa jenis dari port pada komputer. Port HDMI. HDMI merupakan port perkembangan dari graphic card. HDMI merupakan kependekan dari High Definition Multimedia Interface, di mana HDMI mendukung semua bentuk multimedia. Fungsinya sama seperti port VGA, hanya saja HDMI mampu mentransmisikan media dengan kualitas HD dan dapat mentransmisikan sinyal suara. Saat ini HDMI merupakan pilihan untuk menampilkan display komputer pada layar yang lebih besar seperti monitor TV dan proyektor. Yang kedua, port serial. Port ini merupakan jenis port yang dulu umum digunakan untuk keyboard, mouse, dan juga PLC, Program Logic Controller. Port ini menggunakan jenis konektor RS232C yang memiliki jumlah pin antara 9 hingga 25 pin. Saat ini port serial sudah jarang digunakan. Meningkatkan banyak koneksi komputer bisa dilakukan dengan menggunakan port USB standar. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak atau software. Yang pertama, fungsi perangkat lunak. Fungsi perangkat lunak atau software adalah memproses data atau instruksi perintah hingga mendapat hasil atau menjalankan sebuah perintah tertentu. Perangkat lunak juga berfungsi sebagai sarana interaksi yang menjembatani atau menghubungkan pengguna komputer atau user dengan perangkat keras atau hardware. Software tentu saja memiliki fungsi dalam komputer. Fungsi software antara lain untuk menyediakan kebutuhan komputer yang terbagi menjadi sistem operasi. Berfungsi untuk mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama, untuk menghubungkan antara software dengan hardware, untuk mengidentifikasi program-program, untuk menerjemahkan software terhadap software lain dalam setiap perintah ke dalam bahasa mesin sehingga bisa diterima oleh hardware. Software komputer dibedakan dalam beberapa bagian dan jenis software berdasarkan bentuk serta fungsinya, antara lain freeware merupakan sebuah perangkat lunak yang gratis dan bisa didapatkan dan digunakan tanpa ada batasan waktu. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak uji coba yang juga diberikan secara gratis akan tetapi memiliki batasan dalam fiturnya sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Firmware merupakan aplikasi perangkat lunak berada di ROM atau Read-Only Memory sebagai tempat penyimpanannya. Commercial software merupakan perangkat lunak untuk sebuah tujuan komersil yang dapat dibeli dari pendistribusi pengembangan software atau kepada rekan pengembangan software. Free software merupakan perangkat lunak yang bisa bebas untuk diutak-atik dan juga bebas digunakan, disalin, dimodifikasi, serta diubah. Open source software merupakan sebuah perangkat lunak yang memiliki kode sumbernya untuk diubah, dipelajari, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Malware merupakan sebuah perangkat lunak yang diciptakan hanya untuk merusak sistem komputer Anda, jejaring komputer tanpa izin dari pemiliknya. 10. Aplikasi pengolahan kata menggunakan Microsoft Office Word. Apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah software pengolahan kata atau word processing yang merupakan bagian dari Microsoft Office Suite, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Dibuat oleh Microsoft Corporation. Keterangan dari gambar di samping adalah file menu berisi perintah-perintah standar. Quick Access Toolbar berfungsi untuk mengakses perintah dengan cepat. Menu Ribbon berfungsi untuk menampilkan ikon-ikon yang berfungsi untuk melakukan
formatting lembar kerja Microsoft Word. Dialog box berfungsi untuk mengakses semua fitur dari pilihan menu yang kita pilih. Kursor sebagai penunjuk tempat untuk mengetikkan teks ditandai dengan garis hitam yang berkedip-kedip. Zoom berguna untuk mengubah ukuran layar dokumen menjadi besar atau kecil. Area kerja berupa tampilan kertas kosong berwarna putih, fungsinya sebagai halaman kerja. Part 11. Memahami dan mengaplikasikan pengolahan kata menggunakan Microsoft Excel. Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft yang tergabung dalam Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka. Kelebihan Microsoft Excel yaitu mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan kapasitas dalam satu set terdiri dari 1 juta baris dan 16.000 kolom. Microsoft Excel mempunyai format yang paling populer dan fleksibel. Microsoft Excel mempunyai program yang menggunakan rumus yang sangat lengkap sehingga mempermudah dalam pengolahan. Manfaat Microsoft Excel yaitu mempermudah dalam menganalisa data dalam bentuk tabel dan juga grafik. Ketersediaan formula banyak sehingga mempermudah untuk membuat suatu rumus yang sulit dan variatif, mempermudah menganalisa kesalahan rumus di tiap tahap perhitungan pada rumus yang panjang dengan fasilitas tricky error, mempermudah untuk memilih-milih data dengan fasilitas yang ada di program Microsoft Excel. Dalam aplikasi ini terdapat sejumlah fitur yang berguna untuk pengetikan dokumen, diantaranya perhitungan angka, keuangan, tabel, data statistik, grafik, penerapan VBA, penerapan rumus atau formula, dan lain-lain. Part 12. Aplikasi pengolahan kata menggunakan Microsoft PowerPoint. Apa itu Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi dikembangkan oleh Microsoft di dalam aplikasi kantoran mereka, Microsoft Office, selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Kelebihan, penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi. Pengetahuan lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. Tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik, SD, disket, atau flash disk sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Kekurangan, harus ada persiapan yang cukup menyita waktu dan tenaga. Para pendidik harus memiliki cukup kemampuan untuk mengoperasikan program dalam jalannya presentasi. Format file versi terbaru tidak dapat diedit di versi sebelumnya kecuali formatnya diganti terlebih dahulu dengan RTV atau format versi sebelumnya. Part 13. Pemanfaatan pengenalan aplikasi. Apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara suatu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Fungsi internet secara umum sebagai berikut. Sebagai media untuk mengakses informasi, sebagai media komunikasi, manfaat internet sebagai berikut. Untuk bisnis, untuk belajar online, untuk secara sarana hiburan, macam-macam aplikasi internet, Word, Web, www, email, news group, dan lain-lain. Dampak positif. Yang pertama, memudahkan mendapatkan informasi. Yang kedua, mendapatkan sarana hiburan. Yang ketiga, memudahkan dalam berbisnis. Yang keempat, memudahkan komunikasi. Dampak negatif. Yang pertama, kejadiannya cyberbullying, perilaku negatif konten yang tidak baik untuk dilihat, maraknya isi hoaks dan penyebaran hoaks, budaya asli mulai ditinggalkan. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang dijalin dengan satu atau lebih
tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Part 14. Pemanfaatan email dan jejaring sosial. Pengertian internet menurut pakar. Apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Yang pertama, sarung, yaitu suatu kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak seorang pun mampu bertanggung jawab untuk menjalankan internet itu sendiri. Yang kedua, obrin, yaitu suatu jaringan komputer yang berkembang sangat pesat, serta memberikan manfaat untuk berbagai macam kepentingan, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga jaringan pemerintah yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Fungsi internet secara umum. Yang pertama, sebagai media komunikasi. Fungsi internet yang pertama adalah sebagai media komunikasi. Dengan adanya internet, jarak dan waktu tidak lagi menjadi sebuah masalah. Dan yang kedua, sebagai media untuk mengakses informasi di era globalisasi, dan saat ini untuk mendapatkan informasi penting bukanlah perkara suatu, sebab internet hadir di berbagai kemudahan, salah satunya adalah kemudahan mengakses. Part 15. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Sedangkan alasan kenapa manusia membutuhkan sistem informasi adalah karena manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa bertahan hidup tanpa adanya suatu hubungan, baik itu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Hal ini didasari atas dua hal, yaitu kebutuhan untuk diri sendiri meliputi hiburan dan pengetahuan, serta kebutuhan untuk berbisnis meliputi pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pengontrolan atau pengendalian. Bagaimana sistem informasi dapat mengubah bisnis? Sistem informasi dan teknologi sangat penting bagi perusahaan saat ini. Sistem informasi membantu perusahaan dalam mengefisienkan operasi perusahaan, membantu menciptakan produk dan jasa baru sebagaimana model bisnis yang benar-benar baru pula. Memungkinkan manajer menggunakan data terbaru dari pasar untuk mengambil keputusan, serta sistem informasi membantu perusahaan melakukan sesuatu yang lebih baik dari pesaing, harga lebih murah untuk produk unggulan, dan respon yang cepat terhadap pelanggan dan pemasok. Semuanya dapat menginginkan penjualan dan laba yang tidak bisa diikuti oleh pesaing. Oleh sebab itu, teknologi dan sistem informasi sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Tujuan strategi bisnis dalam sistem informasi. Dalam berbisnis, tentunya sebuah perusahaan terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya dalam rangka untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Sistem informasi dan teknologi informasi adalah beberapa alat yang paling penting yang tersedia bagi manajer untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan produktivitas dalam operasi bisnis, terutama ketika digabungkan dengan perubahan dalam praktis bisnis dan perilaku manajemen. Produk baru, jasa, dan model bisnis. Sistem informasi dan teknologi informasi adalah alat utama yang memungkinkan bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan layaknya baru, serta sepenuhnya model bisnis baru. Sebuah model bisnis menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan memproduksi, memberikan, dan menjual produk atau jasa untuk menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya, atau prinsip dasar dalam ekonomi. Pelanggan dan pemasok. Ketika sebuah bisnis benar-benar sukses serta besarnya jumlah pelanggan melebihi apa yang telah ditargetkan, otomatis perusahaan harus dapat melayani pelanggan dengan baik. Hasilnya pun para pelanggan umumnya merespon kembali dan membeli lebih. Hal ini yang akan membuat perusahaan mendapat pendapatan dari keuntungan. Demikian juga dengan pemasok. Semakin banyak bisnis melibatkan pemasoknya, semakin baik pemasok dapat memberikan masukan yang penting. Hal ini tentunya akan
mengakibatkan beban biaya dengan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Perspektif dalam sistem operasi. Manajer dan bisnis perusahaan berinvestasi dalam teknologi dan sistem informasi karena keduanya memberikan nilai ekonomi yang real bagi bisnis. Bisa dilihat bahwa dari perspektif bisnis, sistem informasi merupakan instrumen penting untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya dengan menyediakan informasi yang membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik atau yang menginginkan pelaksanaan proses bisnis. Dari perspektif bisnis, sistem informasi merupakan bagian dari serangkaian kegiatan nilai tambahan untuk memperoleh, mengubah, dan mendistribusikan informasi yang dapat digunakan manajer untuk meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja organisasi, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Perspektif bisnis meminta perhatian terhadap organisasi dan sistem informasi manajerial. Sebuah sistem informasi merupakan solusi organisasi dan manajemen berbasis teknologi informasi untuk tantangan atau masalah yang ditimbulkan oleh lingkungan. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.